Assalamualaikum Bu Dian, Pak Ardiansah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, sehat. sehat. Assalamualaikum Pak Sadik. Ya, Kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah mantap. Oke, terima kasih ya Pak Sadik sudah sempat hadir di tempat ini. Oke, Pak Ardi dan Bu Dian hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching melalui alur Tirta. Di mana di sini Ibu Dian sebagai coachnya dan Pak Ardi sebagai coachingnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu sebelum pelaksanaannya itu bagaimana rubrik penilaian. Dan di sini ada 4 alur Tirta, yaitu mengenai tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Di mana tujuan di sini bagaimana Bu Dian menggali atau Pak Ardi menyampaikan ke Bu Dian tujuan dia ingin melaksanakan coaching. Beliau ingin melaksanakan coaching hari ini. Apa tujuannya? Itu akan disampaikan kepada Ibu. Nanti Ibu akan membuat kesimpulan dari tujuan itu. Setelah itu identifikasi bagaimana coach mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach yaitu Pak Ardiansah di sini untuk menemukan solusi dari permasalahannya, di mana hari ini beliau ingin menyampaikan apa Pak Ardi? Menyampaikan penggunaan pembelajaran tanpa buku teks dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang relevan. Siap, berarti menggunakan sumber belajar lain Pak ya, selain buku teks. Betul. Tapi berdasarkan kurikulum. Begitu Pak ya, untuk hari ini. Betul. Nah, kemudian nanti rencana aksi, jadi di sini kapan kira-kira Pak Ardi akan melaksanakan rencananya itu atau yang ingin dilakukan ke depannya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Di sini bagaimana kedua belah pihak antara coach dan coachee membicarakan sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan oleh coachee. Mungkin Bapak Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, ini mungkin kemudian yang saya tanyakan kembali Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan hari ini Ibu Dian? Baik, terima kasih Bu Rohana. Kompetensi yang akan dicapai di sini adalah mengajar tanpa buku teks, tetapi dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya untuk mengajar sesuai dengan kurikulum. Seperti itu Bu. Siap. Begitu ya Pak Ardi? Ya. Berarti mengajar dengan menggunakan sumber belajar lain selain buku teks Pak ya? Betul Bu. Oke, siap. Kemudian kira-kira bagian mana yang secara spesifik yang perlu dikembangkan? Mungkin Pak Ardi ya? Ya, ingin menyampaikan spesifiknya terkait dengan sumber belajar Bu. Sumber belajar Pak ya. Oke, siap, sumber belajar. Kemudian indikator nanti ketercapaian dan tujuan itu ya dilaksanakan setelah coaching ya Pak. Gitu. Oke, nah mungkin itu dulu Bapak Ibu. Silahkan melaksanakan coaching. Semoga ada solusi didapat dari coaching. Amin. Silahkan Pak Ardi dan Ibu Dian. Terima kasih Bu Rohana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Ibu Dian. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Pak, sehat ya. Iya, kemarin Bapak bilang ya, ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya Pak ya. Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu, ini sangat penting sekali. Oh gitu ya Pak. Iya, ini anak-anak sudah pulang ya Pak ya. Berarti kita bisa ngobrol nih Pak sekarang. Bapak sibuk nggak ya Pak? Iya Pak, kerjaan saya juga kebetulan, ya Bu, kerjaan saya kebetulan juga sudah selesai. Mungkin ini waktunya kita untuk bisa ngobrol lebih panjang Bu terhadap suatu hal yang sangat penting untuk saya bicarakan dengan Ibu. Baik Pak Ardi, kita santai aja ya Pak ya. Nggak masalah ya Pak. Sebenarnya apa sih yang ingin Bapak bicarakan dengan saya hari ini Pak? Silakan Pak. Ya, baik Bu. Ini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas Bu. Iya. Saat saya mengajar di kelas 9 Bu. Betul. Nah terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu Bu, itu menurut saya Bu. Oh gitu Pak.
Oh begitu. Jadi dalam ini berkaitan dengan masalah yang Bapak sampaikan tadi, dan mungkin harapan Bapak dari diskusi kita ini apa sih Pak Ardiansyah? Oh iya Bu, terima kasih. Ya, yang saya inginkan ketidaknyamanan Bu. Apa maksud saya yang saya rasakan Iya. ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin. Hmm. Semoga ada solusinya ya Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan seperti itu Bu. Oh gitu Pak. Maaf nih Pak Ardian, emang masalahnya bagaimana Pak? Sehingga sepertinya Bapak ini benar-benar gelisah, galau, dan merasa tidak nyaman nih Pak. Oh iya Bu, jadi Benar. gini loh Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas Bu, Iya. seperti yang saya sampaikan Iya. tadi di awal. Iya. Pada saat saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Iya Pak. Nah, dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks Bu. Oh gitu. Karena memang kebiasaan saya mengajar itu sangat jarang saya pakai buku teks. Iya Pak. Seperti itu. Jadi begitu disupervisi pun ya saya mengajar seperti pada hari-hari umumnya, tidak ada yang beda seperti itu. Saya tidak membuat apa namanya itu semacam kepalsuan seperti itu Bu. Ini saya mengajar biasanya tidak pakai buku teks, saya biasanya pakai googling seperti itu, atau biasanya memakai sumber-sumber lain. Misalnya saya mengajar iklannya saya bawa seperti itu. Jadi tidak pakai buku, di iklan itu saya coba ekspor seperti itu. Sebenarnya Nah, ternyata pada waktu itu ada respon dari pengawas Bu, seperti itu. begitu ya Pak Ardi, yang sebenarnya lebih beragam ya Pak. Terus bagaimana ya Pak Ardi respon pengawas pada saat itu Pak? Nah, itu yang jadi masalahnya Bu. Beliau menginginkan guru itu harus mengajar menggunakan buku teks. Jadi kalau ngajar itu nggak boleh nggak pakai buku teks, harus pakai buku teks seperti itu. Oh begitu Pak Ardi. Maaf nih Pak Ardi, kalau boleh saya tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks Pak? Iya Bu, saya kan sudah buat bahan ajarnya Bu, Ya, dalam bentuk PowerPoint iya Pak. seperti itu. Saya mengajar juga kadang-kadang menggunakan proyektor, kadang-kadang juga langsung menggunakan media nyata seperti iklan tadi. Iklannya saya bawa, saya cetak, saya bagi seperti itu. Nah, serta sering juga menggunakan alat peraga seperti itu. Dan sehingga saya dalam mengajarnya itu tidak lagi memakai buku teks seperti itu Bu, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Nah, jadi pertanyaan saya Bu, kenapa ya kita ini harus memakai buku teks seperti itu? Itu yang membuat saya rasa seperti apa gitu, ditegur karena tidak memakai buku teks. Oh iya ya Pak Ardi. Jadi akan sudah dijelaskan belum Pak alasan Bapak itu kepada Bapak pengawas Pak? Oh, sudah Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Gitu ya Pak. Saya jadi bingung nih, kok beliau ekspresinya langsung begitu. Pada waktu itu saya jelaskan, Iya. pengawas semacam lain ekspresinya. Jadi kan apalagi pengawas kan saya takut Bu seperti itu. Makanya saya perlu berbincang-bincang dengan Ibu. Oh begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak seperti itu Bu. Menurut Ibu, apakah saya salah pada saat itu seperti itu? Oke, menurut saya Pak, sebenarnya Bapak Ardi ini tidak bersalah. Karena PowerPoint itu kan rangkuman materi ya Pak, rangkuman materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman Bapak pengawas ini nih Pak, tentang hal ini yang tidak sama dengan cara berpikir Bapak ya. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai itu buku teks maunya tetap menjadi acuan. Anggapan beliau seperti itu. Mungkin seperti itu ya pemikiran pengawasnya ya Pak? Iya, mungkin juga Bu. Jadi begitu. Jadi terus Pak Ardiansyah, kira-kira menurut Pak Ardiansyah solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini Pak? Iya Bu, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah. Dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah nih, Iya Pak. ya kan? Iya benar. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tentang kejadian itu, Bu.
Benar sih Pak ya. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak Pak. Itu kalau menurut saya Pak. Maksud saya juga seperti itu, Bu. Oh, apakah Bapak punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak terima oleh kepala sekolah Bapak? Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Apakah seperti itu, Bu? Nah, itu dia maksud saya Pak Ardi. Mungkin Bapak harus siapkan solusi nih Pak ya, harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memberuncing masalah nih Pak. Iya, Bu, benar juga sih. Iya, Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah, yang ada di antaranya saya dan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. eh, tepat sekali Pak Ardi. Kalau misalnya seperti itu, sebab eh, memang harus diselesaikan ya Pak ya, sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja ya Pak ya. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan Iya, membebani pikiran saya seperti betul, itu. betul. Nah, sekarang Pak Ardi, kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan nih Pak Ardi menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu panggilan kepala sekolah mungkin seperti itu, Bu ya. Menurut saya sebaiknya seperti itu Pak Ardi. Tidak usah menunggu, tapi boleh juga nih Pak, mungkin Bapak tidak usah menunggu panggilan dari kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Bapak ini tidak berlarut-larut Pak. Iya juga sih, Bu ya. Berarti baiknya saya menghadap, Bu ya, ke kepala sekolah saja. Begitu ya, Bu. Nggak usah saya menunggu dipanggil kepala sekolah dulu. Saya punya inisiatif menghadap seperti itu. Seperti itu, Bu. Kalau menurut saya mungkin sebaiknya seperti itu Pak Ardi. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalannya yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Seperti itu, Bu ya. Saya juga akan menceritakan alasan saya tidak memakai buku teks. Hmm. Selanjutnya, nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah ya, artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya, karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai salah satu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus memperbaiki diri. Mungkin seperti itu. Betul sekali Pak Ardi. Terkadang ya Pak, memang suatu yang menurut kita itu tepat, belum tentu ya Pak ya, menurut orang lain itu tepat juga. Tapi alhamdulillah Bapak sangat bijaksana sekali loh. Jadi kapan nih Bapak akan menghadap kepala sekolah? Oh, ini Bu. Kira-kira menurut Ibu kapan ya waktunya yang tepat? Kalau menurut saya Pak Ardi, secepatnya Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah terselesaikan, Bapak tidak galau lagi nih. Iya Bu, mungkin sebaiknya memang seperti itu. Besok selesai mengajar, insya Allah saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Terima kasih sarannya ya, Bu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak kembali nyaman bekerja. Oke, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Baik Terima kasih nih. Pak, sama-sama Pak Ardi. Sukses selalu Pak Ardi. Sukses, Bu. Terima Terima kasih kasih. Pak. Oke, dimatikan dulu sebentar. Langsung Kak. Sebentar Bu. Pertanyaan Pertanyaan saya saya dulu kayaknya. Ada di sini. Kalau menurut saya, langsung Kak. jawaban saya apa Pak Ardi? Langsung Kak Fardi. Langsung aja. Langsung aja, nggak apa-apa. Oke, nah. Oke, terima kasih Pak Ardi dan Ibu Dian. Kalau melihat setelah melaksanakan coaching alur cerita ini, tujuan sudah terlaksana dengan baik. Bagaimana penyampaian tujuan, kemudian di sini ada Ibu. Oke, di tujuan ini
bagaimana Pak Ardi menyampaikan ke Budian tujuan melaksanakan coaching pada hari itu, kemudian disimpulkan oleh Ibu Dian. Kemudian diidentifikasi, Budian sudah sebagai coach ini mengidentifikasi masalah Pak Ardi dengan menanyakan perasaannya yang lagi galau di situ. Kemudian menanyakan gambaran permasalahannya seperti apa. Nah, di situ identifikasi masalahnya. Kemudian, nah di sini di perencanaan kapan menindaklanjuti itu ada masuk di rencana aksinya Pak, aksinya. Cuma ada di sini menurut saya satu hal Pak. Kata-kata yang kalau menurut saya biasanya kan Pak ketika kita melaksanakan coaching ini si coach tidak mengeluarkan, kalau menurut saya ini kan menurut yang di coaching. Begitu kan Pak. Jadi tidak ada kata dari coachnya itu, kalau menurut saya berarti ada solusi dari sini nih, bukan solusi dari si coachingnya. Oh iya. Ya kan, bagaimana Bapak? Iya. Nah ini ada kata-kata kalau menurut saya berarti coach tanpa sadar, coach ini memberikan solusinya di situ. Ada pemicu di situ kalau menurut saya. Bukan pemantik itu Bu ya. Bukan pemantiknya. Itu aja mungkin Pak, kalau tanggung jawab sudah luar biasa, sudah ada di situ. Seluruh alur kita tercapai Bu. Tercapai semua, sudah tercapai Pak. Cuma itu aja sedikit kata-kata ini, kalimat satu kalimat itu Pak. Kalau menurut saya itu aja, yang selebihnya itu sudah mencapai semua alur ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Kemudian, Ibu Rohana. Yang pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira kompetisi apa lagi yang ingin dicapai yang selanjutnya dari ini? Kompetisi apa lagi kira-kira yang ingin dicapai? Baik, kompetisi yang lain yang ingin dicapai tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Ardi itu adalah kemampuan menganalisis sumber-sumber belajar yang relevan penggunaannya dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, berarti itu ya kemampuannya untuk menggunakan media pembelajaran. Secara spesifik Bu, Bapak? Sumber belajar tadi. Sumber belajar tadi. Oke, siap. Berarti itu ya pengembangan penggunaan sumber belajar di luar dari textbook. Tapi berdasarkan kurikulum Pak ya. Oke. Mungkin itu aja Pak hari ini untuk acara ini, apa kegiatan kita coachingnya. Terima kasih banyak sudah melaksanakan dengan sangat baik Ibu Dian dan Pak Diansa. Terima kasih Pak. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohana, Ibu Dian Rahmawati dan Pak PP yang sangat kami hormati. Sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini saya bertindak sebagai observer untuk mengamati proses coaching atau praktek coaching yang akan Ibu lakukan, di mana di sini coachnya Ibu Rohana ya Bu ya, kemudian coachnya Ibu Dian Rahmawati, begitu Bu ya. Betul Pak. Nah, sebelum dilakukan praktek coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang rubrik penilaian dalam praktek coaching ini. Dalam praktek coaching ini menggunakan alur tirta, ya Bu ya. Dalam alur tirta itu ada tujuan, ya kan Bu? Nah, di dalam tujuan itu seperti apa wujudnya, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Yang kedua, identifikasi, ya Bu ya. Nah, dalam identifikasi itu wujudnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi seperti itu. Selanjutnya rencana aksi. Di dalam rencana aksi ini
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koce dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, dalam proses ini coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koce dalam menjalankan rencana aksi selanjutnya. Jadi seperti itu, Bu. Ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, Pak. Terima kasih. Kalau untuk saya jelas. Kemudian Saya cukup jelas sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya, Bu. Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? kalau dari kemudian kompetensi yang disampaikan itu, yang ingin disampaikan adalah apa yang ingin dicapai, pembelajaran literasi kepada anak usia dini, ya kan Bu? Betul, Bu. Betul. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya dari kompetensi itu apa kira-kira yang lebih spesifik seperti itu? Mungkin ini Pak, strategi pembelajaran literasi untuk anak usia dini. Baik, dari kompetensi tersebut tentunya ada indikator, Bu, ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan. Apa indikatornya dalam proses coaching nanti? Mungkin nanti itu solusi dari strategi-strategi yang diharapkan tadi itu untuk pembelajaran literasi. Baik, Bu, terima kasih Ibu Rohana juga Bu Dian. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan? Cukup atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rohana untuk melakukan praktek coaching yang bertindak sebagai coach. Selanjutnya Ibu Dian Rahmawati bertindak sebagai coaching. Mohon izin, saya akan melakukan observasi, mencatat hal-hal yang terlihat atau terdengar dalam kegiatan coaching nanti. Silakan Ibu Rohana. Terima kasih. Terima Ya. kasih, Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Bu Dian? Tumben hari ini mencari. Ada masalah kah Bu Dian? Alhamdulillah. Yang pertama mungkin silaturahmi ya Bu. Udah lama kita nggak ketemu kan. Yang kedua tentu saya yang di coaching Bu. Ada beberapa hal yang membuat saya galau beberapa hari ini. Alhamdulillah Ibu cari teman curhat ini. Iya nih, saya pengen curhat bener nih Bu, bener. Semoga Bu ya, coaching kita hari ini mencapai apa yang kita inginkan, apa yang Ibu harapkan. Insya Allah. Pastinya yang pertama lega kan kalau sudah Ya, coaching. betul. Baik. Betul. Silakan Ibu, kira-kira ada yang ingin disampaikan Ibu Dian? Iya nih Bu Rohana, mohon izin ya saya menyampaikan. Ini nih Bu, ini kan sudah ini ya, sebentar lagi akhir tahun ajaran pembelajaran kita sudah selesai nih. Jadi output saya yang kelompok B, kelas B ini kan sebentar lagi lulus. Jadi orang tua itu mengharapkan agar anak-anak yang sudah lulus nanti siap mentalnya juga, akademiknya juga untuk menghadapi di jenjang SD, yaitu tentang sebenarnya pra membaca dan pra menulis, begitu. Jadi di sini mungkin saya ingin bagaimana ya caranya seperti itu Bu, untuk mengenalkan anak usia dini ini tentang ini mungkin berkaitan dengan literasi Bu, literasi untuk anak usia dini bagaimana bisa diterapkan untuk anak usia dini itu bagaimana ya Bu? Gitu sih. Oh, berarti Bu Dian hari ini kita melaksanakan coaching ini karena Ibu Dian ingin mencari strategi apa yang akan digunakan kira-kira untuk mengajarkan literasi kepada anak usia dini, terutama kelompok B setelah dia keluar dari sekolahannya. Itu Bu? Betul banget. Seperti itu? Seperti Oke. itu Bu Rohana. Nah, Betul banget. oke. Nah, sekarang bisakah Ibu itu mendeskripsikan literasi itu seperti apa sih Bu menurut Ibu? Baik, nanti dikoreksi ya. Siapa tahu ini sesuai dengan sepengetahuan saya. Definisi dari literasi untuk anak usia dini itu adalah kemampuan anak usia dini untuk pra membaca dan pra menulis
dengan stimulasi yang kita berikan itu harus tetap dengan konteks fitrah anak usia dini, yaitu bermain dan belajar. Di mana di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan yang tentu harus menyenangkan dan membahagiakan mereka dengan kegiatan bermain yang merupakan keterpaduan antara keterampilan dasar, menyimak, mendengar, berbicara, dalam pra membaca dan pra menulis dalam satu kegiatan bermain, sehingga saya bisa membuat kegiatan bermain dan belajar itu yang bermakna dengan beberapa simbol literasi di dalam. Itu menurut saya itu Kompleks ya. Masya Allah. Luar biasa. Di satu sisi anak kita ingin mengajarkan dia literasi. Di sisi lain terbentur dengan nih keadaan di lapangan bahwa tidak boleh memberi anak mengajar secara drilnya, tidak boleh dilakukan karena mereka usianya adalah usia bermain. Begitu ya Bu. Oke. Nah, kira-kira Ibu bisa lah seperti apa selama ini di sekolah Ibu tuh untuk pembelajaran, mungkin ada literasi sedikit, mungkin saat ini Iya, kalau ada. ada, alhamdulillah ada Bu. Oke, siap. Jadi saya selama ini menerapkan stimulasi untuk mereka atau rangsangan pendidikan untuk mereka itu yang saya berikan itu salah satunya saya mengekspos dengan menata pengelolaan kelas itu dengan berbagai simbol di dalamnya ya. Di situ ada kata, jadi ada kartu kata, ada kartu huruf, ada kartu angka, terus berbagai simbol-simbol gambar. Selanjutnya juga dengan cerita, kami menerapkan untuk setiap hari di area circle time itu kami lakukan dengan membacakan buku cerita atau anak cerita langsung seperti itu. Itu yang kami stimulasi selama ini. Dari ya mungkin mereka juga dari kelompok A sudah mendapatkan stimulasi ini sih. Itu yang sementara ini saya lakukan. Begitu Ibu. Berarti sejauh ini sudah pernah stimulasi ya. Nah, kalau menurut Ibu stimulasi yang sudah dilaksanakan ini apakah dampaknya itu besar atau sedikit menurut Ibu? Menurut saya Ibu Rohana dampaknya ini sepertinya agak kurang ya Bu ya. Kayaknya saya ini perlu strategi yang lain gitu loh Bu dari semua itu. Mungkin strategi tambahan agar mereka dalam waktu 3 bulan ini bisa semuanya lah ya. Mungkin saya amati kali ini tuh baru beberapa persen gitu, belum 100% gitu. Jadi mungkin anak-anak yang gaya belajarnya apalagi yang kinestetik ini mungkin perlu stimulasi yang lebih gitu. Jadi saya perlu strategi yang lain begitu Bu. Ini kan sudah dilaksanakan stimulasi ini. Menurut Ibu kira-kira ada tidak bentuk stimulasi yang lain? Kalau menurut Ibu? Saya sebenarnya ingin mencoba beberapa strategi Bu Rohana. Setelah tadi mengekspos simbol-simbol gitu, saya juga akan di sini menggunakan media-media itu tidak hanya mereka dalam tanda kutip dengan panca indera melihat, hanya dilihat, hanya ditulis, tidak, tapi saya ingin ini langsung mereka itu memasangkan, contohnya memasangkan antara gambar dengan kata, terus memasangkan meronce huruf seperti itu. Jadi saya ingin menambahi stimulasi tersebut gitu Bu, strategi saya. Terus yang kedua, mungkin strategi saya yang kedua adalah karena pengenalan literasi anak usia dini itu yang pertama kali itu adalah dengan bercerita ya, yaitu pemahamannya itu kita harus memberikan atau membacakan cerita kepada anak. Jadi tidak hanya membacakan cerita, di sini saya ingin mengenalkan buku ini dari awalnya gitu. Ini judulnya, jadi saya kenalkan judulnya ini. Setelah itu saya balik. Saya pengen gitu sih, dibalik. Jadi pada waktu saya membaca cerita itu saya ingin memperlihatkan anak. Jadi kalau membaca buku itu dari kanan ke kiri, setelah itu kita ke bawah tapi itu belum saya praktekkan sih Bu. Tapi menurut ini ya kayak
saya pengen gitu seperti playing. itu. Iya, planning saya seperti itu gitu. Jadi memperkenalkan anak itu cerita lebih dalam lagi seperti itu. Dan mungkin saya ingin membangun diskusi juga dengan anak-anak. Diskusi setelah bercerita, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan bermantik pada anak supaya mereka juga apa ya, rame gitu ya. Kalau kita sudah memberikan pertanyaan pemantik, anak akan menjawab. Nah, semoga ini bisa tambahan strategi buat saya ini Bu Rohana tentang membacakan buku cerita dan memperkenalkan lebih jauh tentang bukunya tersebut begitu. Sangat menarik ini, kompleks. Semoga Menarik. nih Bu. Asalnya stimulasinya ini yang pertama tadi apa namanya, ibu mau nanti memasangkan itu strateginya, memasangkan apa namanya huruf ya, nah kemudian memberikan refleksi di akhir ya kan Bu, kemudian role play mungkin. Betul. Strategi yang lain mungkin strategi yang lain ada. Jadi saya ingin mengikut sertakan orang tua atau memberikan kolaborasi dengan orang tua, yaitu untuk anak-anak ini juga belajar bertanggung jawab juga. Kan kita sudah ada pojok buku nih Bu, seperti perpustakaan, tapi kalau anak usia dini namanya pojok buku. Jadi pojok buku itu setiap mungkin pulang sekolah, nanti saya akan memberikan penguatan kepada anak untuk membawa buku cerita, satu buku cerita ke rumah, dan saya ingin berkolaborasi dengan orang tua bahwa buku cerita itu nanti bisa dibacakan di rumah. Setelah itu, setelah ibu membacakan cerita dari rumah, kami ingin memberikan dorongan juga atau penguatan juga kepada anak untuk berani menceritakan kembali apa yang cerita dia dapat tadi dari ibunya di rumah. Jadi bukan hanya bu gurunya yang bercerita, tapi anak juga sudah mulai kita ajarkan untuk berani untuk bercerita sesuai dengan kemampuan dan bahasa yang sederhana bagi mereka. Nah, hari ini dari pembicaraan kita sepertinya ibu banyak menemukan sebenarnya strategi ini. Banyak sekali. Sebelumnya nggak ada loh Bu. Nah, setelah berhadapan dengan Ibu Rohana ini jadi muncul semuanya. Alhamdulillah. Berarti hari ini Bu, strategi kita, strategi yang ibu akan terapkan yaitu satu tadi memasangkan gambar, kemudian kedua apa namanya role play, kemudian yang ketiga ada refleksi, kemudian yang keempat kolaborasi dengan orang tua. Jadi di sini peran orang tua sangat kelihatan ya. Berarti 4 itu ya Bu strateginya. Insya Allah Bu, insya Allah Bu Rohana. Kira-kira kapan yang akan dilaksanakan? Ibu akan melaksanakan ini? Pengennya sifatnya Bu, karena kan waktu 3 bulan ini nggak lama ya Bu. Insya Allah minggu depan sudah saya minggu. Jadi hari Sabtu Minggu bisa saya kelola kelas dulu. Saya berikan tambahan-tambahan apa namanya media untuk mereka. Insya Allah nanti hari Senin bisa kita mulai. Insya Allah Bu. Kira-kira Bu dia ada tidak rekan yang bisa diajak kerja sama nih? Ada. Yang pertama mungkin rekan sejawat saya satu kelas itu, terus setelah itu ya ibu kepala sekolah, mungkin nanti kita ajak sharing, kita ajak bagaimana pendapat beliau begitu Ibu untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada kami. Oke, sih Bu dia. Berarti untuk melihat progres Ibu ini ke depan, seminggu ke depan, seperti apa supaya kita tahu bersama-sama? Gimana ya Bu, kalau menurut Ibu progresnya? Kalau misalnya nanti Ibu mau menyampaikan progres supaya kita tahu bersama, apakah kita akan seperti apa, ketemuan atau seperti untuk Ibu bisa menceritakan progresnya? Kalau menurut saya, Ibu sebaiknya hadir yuk di sekolah saya supaya bisa melihat langsung, supaya nanti bisa memberikan saya langsung apa namanya mungkin saran atau masukan-masukan. Pasti itu akan lebih berarti bagi kami Bu. Berarti setelah ini kita janjian seminggu untuk melihat progresnya. Bismillah boleh. Oke, siap Bu. Gaya mungkin Ibu dia. Ya Bu, terima kasih bermanfaat ya. Sangat bermanfaat sekali buat saya Bu. Terima kasih banyak Bu Rohana atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih. Mari Ibu dia. Mari, assalamualaikum. Kami jalan ke kelas. Ya. Adik. Terima kasih sudah melakukan praktik coaching tadi. Saya ulangi lagi, Bu Rohana sebagai coach, kemudian Bagian Rahmawati sebagai coach. Dari sisi pengamatan saya sudah sangat bagus ya, sudah mempraktikkan alur cerita itu dengan baik seperti itu dan terstruktur. Sebelum saya menyampaikan catatan-catatan hasil observasi saya tadi, saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu Rohana atau pada Ibu Dian.
Dari apa namanya tadi tujuan pengembangan yang diinginkan sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah dilakukan percakapan atau coaching tadi, apakah yang sudah menjadi indikator itu yang sudah disusun sebelumnya sudah tercapai menurut Ibu Rohana dulu? Sudah tercapai Pak. Dengan adanya Bu Dian sudah memecahkan solusinya sendiri, menemukan untuk strategi pengembangan literasi di sekolah. Beliau sudah menemukan strategi itu. Baik. Ada 4 strategi tadi. Betul. Yang Terima akan kasih. digunakan. Selanjutnya Ibu Dian ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Ardi. Setelah saya mengadakan percakapan dengan Ibu Rohana, sepertinya saya terbuka nih Pak. Iya. Apa ya, kayak tahu-tahu kok gini ya. Oh ternyata ada solusi seperti ini gitu Pak. Dan 4 solusi tadi muncul begitu saja saya coachingan dengan Ibu Rohana begitu Pak. Terima kasih banyak Bu Rohana. Terima kasih. Jadi indikator atau yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah ketemu sudah, ya, sudah sudah tercapai Pak, Bu ya. sudah ketemu. Baik, terima kasih. Selanjutnya izinkan Bu ya, saya menyampaikan catatan-catatan Silakan. dalam observasi tadi. Yang pertama tadi tujuan. Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melihat tujuan sudah terpenuhi. Hal ini terlihat coach memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coach supaya tercapai jalan keluar. Permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan pengenalan literasi untuk anak usia dini dengan simulasi bermain dan belajar dengan berbagai macam tadi solusi-solusi yang sudah keluar dari percakapan tadi. Selanjutnya pada bagian identifikasi ini juga sudah sangat terpenuhi ya. Bagus sekali ya. Umpan balik yang diberikan coach tadi saya lihat sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mengena pada identifikasi masalah. Contohnya tentang pertanyaan bagaimana strateginya, itu kan membuat tadinya mungkin Ibu Dian selaku coach merasa masih terpendam. Betul. Jadi dengan umpan balik semacam itu akhirnya menjadi keluar semuanya. Betul, Pak. Akhirnya ketemu 4 atau 5 strategi tadi saya tangkap itu. Jadi bagus sekali yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi juga untuk mengarahkan coach menggali potensi dirinya dan selanjutnya menemukan solusi. Jadi bagus sekali Ibu Rohana ya memancing tadi. Selanjutnya pada bagian rencana aksi, pertanyaan menuju aksi sudah sesuai dan terbukti dengan coach menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan tadi mengenai literasi anak usia dini. Selanjutnya pada bagian yang keempat mengenai tanggung jawab, pertanyaannya juga sudah sangat mengarah pada komitmen sehingga tercapai jadwal mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi tadi sudah disepakati hari Senin gitu Bu ya. Nah, betul, sudah Pak. itu sudah tergambar semua di situ tadi saya lihat. Jadi secara keseluruhan dalam proses coaching tadi itu sudah sangat-sangat menggambarkan coach dengan alur cerita tadi yang sudah meliputi tujuan Bu ya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu catatan saya secara keseluruhan sudah sangat baik. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan ke depannya? Siapa lagi yang akan dikembangkan ini ya. Yang akan nanti dikembangkan itu rencananya bagaimana siswa ini ikut belajar tanpa ini Pak. Misalnya ada salah satu kebutuhan hidupnya yang yang kita sempat itu pemenuhan kebutuhan hidup yang
tidak terpenuhi Iya, minat belajarnya. bagaimana misalnya anak ini nih Pak, dia tidak bisa turun sekolah karena dia harus cari kerja ini. Betul. Nah, mungkin itu yang akan kita bicarakan Kembangkan ke depannya, Bu. untuk ke depannya. Dari Ibu Dian seperti apa, Bu? Ini Pak. Sama atau ada yang ingin dikembangkan ke depannya setelah solusi-solusi tadi sudah ada, adakah lagi yang ingin rencana atau yang ingin dikembangkan? Tentu Pak, mohon izin saya ingin mengembangkan literasi anak usia dini ini Pak. Ini sangat penting sekali untuk mereka. Jadi miskonsepsi tentang di TK diajarkan membaca dan menulis itu sebenarnya bukan tidak boleh tidak, akan tetapi pengenalannya ini yang harus kita berikan stimulasi dengan cara bermain dan belajar. Karena dengan bermain dan belajar seperti itu, karena usia mereka usia bermain dan belajar ya Pak, kalau stimulasi kita pas dan sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka, insya Allah literasi ini sangat baik kalau kita terapkan di anak usia dini. Begitu kalau menurut saya Pak. Baik Ibu Dian dan juga Ibu Rohana, mungkin kegiatan kita pada praktek coaching pada sesi pertama ini mungkin cukup, Bu ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya dalam observasi tadi ada yang kurang berkenan. Terima kasih pada Pak PP sudah berhadir membersamai kami di sini, Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adiansa, Bu Rohana, yang terhormat Bapak Sadik, Bapak kami. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat. Yang saya hormati Bapak PP, Bapak Muhammad Sadik SPD. Mohon izin Pak. Ya. Yang saya hormati juga Pak Adiansa dan Ibu Rohana yang saat ini akan menjadi coach dan coachee. Baik Ibu Bapak, di sini saya sebagai observer, mohon izin sebelum Bapak dan Ibu melakukan coaching, saya ingin membacakan beberapa rubrik dari proses praktek coaching dengan model cerita. Ibu Bapak ya, mohon izin. Yang pertama adalah tujuan. Jadi coaching menyampaikan nanti tujuannya apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini. Terus yang kedua, identifikasi. Jadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Yang ketiga, rencana aksi. Jadi di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, tanggung jawab. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mohon izin saya memberikan sedikit pertanyaan untuk Coach Bapak Ardian. Mohon izin Pak. Silakan Bu. Baik, yang pertama, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam kegiatan coaching ini Pak? Kompetensi yang ingin diobservasi dalam kegiatan coaching kita ini Bu ya. Kita itu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti itu. Gitu ya Pak. Baik. Yang kedua Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching ini apa Pak? Indikatornya coach melalui pertanyaan pemantik dari coach dapat menemukan sendiri berdasarkan gagasannya sendiri tentang strategi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sangat menarik sekali ya Pak indikator dan kompetensinya. Semoga dalam percakapan coaching ini nanti Ibu Rohana bisa menemukan strategi atau untuk masalahnya Ibu. Iya. Dan mungkin nanti coach bisa dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik nih Bu yang luar biasa untuk Ibu. Baik, mungkin itu dulu Bapak dan Ibu. Sekarang kami persilahkan Bapak coach dan Ibu coach untuk segera melakukan percakapan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Dian selaku observer kita hari ini, juga Pak Sadik
mohon izin rekan-rekan, kami atau saya beserta Ibu Rohana akan melakukan praktek coaching dengan Alur Tirta, di mana saya di sini sebagai coach dan Ibu Rohana sebagai Kucing. coaching. Ya, Mungkin pembukanya dari pihak berapa? yang dulu salam. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Ibu Rohana. Oke, silakan Bu. Pak Ardi ada waktu tidak? Ya, ada Bu. Ini kebetulan sedang waktu istirahat nih. Istirahatnya kan 45 menit. Jadi ada waktu untuk ngobrol-ngobrol seperti itu. Ada yang Ibu mau sampaikan atau ceritakan? Ada yang ingin Pak ini? Saya mau di coaching kayaknya hari ini deh Pak. Iya. Iya. Betul, Pak. Silakan Bu. Ini kondisinya sedang waktunya memungkinkan. Jadi kita bisa berbagi cerita, berbagi curhat lah seperti itu Bu ya. Iya, sih. Silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak. Begini Pak, keadaan di sekolah itu kayaknya makin hari saya mulai bosan nih Pak. Kenapa saya bilang kayak itu? Sepertinya kawan-kawan ini kurang menerapkan budaya positif di sekolah. Contohnya kayak ini kan Pak, waktu jam masuk, maunya rekan-rekan ini janganlah tinggal dulu di kantor, duduk. Ini anak sudah lonceng masuk, harusnya kan standby sudah gurunya di dalam. Iya. Itu Pak, satu. Jadi guru masih di kantor. Kemudian kalau anak terlambat dicatat, diberi poin. Kalau beliau terlambat seperti apa dong Pak? Oh, iya. Itu satu. Kemudian kalau misalnya bepergian itu, kita kan anak ini mau dia tetap di kelas walaupun gurunya misalnya ada kegiatan di luar. Buatlah suatu catatan apa supaya meninggalkan sesuatu tanda mata lah buat anak-anak untuk di kelas supaya mereka tidak keliaran, tidak mengganggu kelas. Nah itu Pak, saya maunya ada solusi seperti apa kira-kira penerapan budaya positif di sekolah itu. Oh, Kayak begitu. itu, Pak. Begitu ya Bu Rohana. Begitu. Berkaitan dengan masalah atau situasi atau kondisi yang Ibu Rohana tadi sampaikan, kira-kira nih apa yang Ibu Rohana harapkan dari coaching atau diskusi kita hari ini Bu? Kira apa yang Ibu Rohana harapkan? Maunya sih Pak penerapan budaya positif itu tapi ada pengawasan dari kepala sekolah dulu. Itu maunya sih. Itu impiannya selama ini tapi tidak tahu seperti apa strateginya. Kayak itu Pak. Ya, Seperti itu. baik Bu. Kira-kira nih kenapa kondisi yang Ibu Rohana sampaikan tadi, apa anak terlambat, kemudian guru juga kadang-kadang terlambat, apa yang menyebabkan sehingga terjadi hal semacam itu di sekolah? Apakah berkaitan dengan kurangnya kedisiplinan dan lain sebagainya atau hal lain seperti itu? Ada kira-kira penyebabnya? Apa ya Pak? Itu kurangnya mungkin kolaborasi Pak lah. Kurangnya Dengan rekan-rekan. kolaborasi dengan Kurang rekan. kesadaran mungkin Pak ya. Dengan rekan-rekan itu kemudian pengawasan dari atas mungkin Pak yang kurang itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Rohana nih, eh, setelah melihat kondisi semacam itu di lingkungan sekolah, apakah ada respon dari kepala sekolah, Bu? Responnya seperti apa Pak? Biasanya saya ngobrol tapi model respon itu sangat mungkin kalau dipersenkan itu ya sekitar 5% lah responnya. Jadi makin hari dari hari ke hari keadaan tidak berubah. Kan makin membosankan perasaan saya itu. Atau perasaan saya aja Kak Pak seperti itu. Oh, Merasa bosan lihat keadaan seperti itu mungkin. iya Bu. Sudahkah Ibu coba sharing dengan kepala sekolah, bertanyakah seperti itu Bu mengenai kondisi itu? Belum Pak, mungkin itu ya Pak ya. Belum, belum. Oh, baik. Eh, Sekarang menurut Ibu, upaya atau strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan itu? Yang tadi yang sudah Ibu sampaikan, siswa datang terlambat, kemudian gurunya juga kadang-kadang terlambat, kemudian gurunya kalau dinas luar,
supaya menciptakan budaya positif di sekolah, bawa oleh-oleh untuk siswa di kelas misalnya, atau catatan oleh-oleh tugas seperti itu kalau ditinggal dinas luar. Nah, kira-kira dari Ibu Rohana sendiri nih, melihat kondisi semacam itu, strategi atau upaya apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar budaya positif keseluruhan ini bisa tercipta di lingkungan sekolah? Kalau kemarin itu Pak, apa ya, saya mencoba seperti ini, mungkin ini ya Pak ya, saya coba saat rapat Pak ya, saat rapat mungkin saya menyampaikan ada hal-hal yang dianggap penting, mungkin saya bisa sampaikan ya saat rapat bahwa kita seperti inilah kolaborasi bagaimana menangani anak kita bersama, ya kan Pak. Misalnya kalau bepergian, tolong tinggalkan sesuatu, mungkin bisa ya Pak ya saat rapat, atau komunikasi, mungkin itu dulu deh Pak, saat rapat saya sampaikan, bisa lah seperti itu Pak mungkin ya. Mungkin Bu, seandainya nih dalam rapat, tadi kan strateginya melalui rapat Dewan Guru Bu ya. Seandainya dalam rapat mungkin usulan dari Ibu yang Ibu sampaikan dalam rapat untuk menciptakan budaya positif ternyata tidak direspon dengan baik oleh rekan sejawat yang lainnya atau tidak didukung oleh kepala sekolah. Adakah strategi lain dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah itu selain melalui rapat Dewan Guru tadi? Mungkin begini Pak, saya yang jadi contoh aja mungkin ya, role model buat rekan-rekan. Contohnya setelah ini ada lonceng masuk nih, saya yang harus nih cepat masuk ke kelas. Kemudian saat saya bepergian meninggalkan sesuatu untuk anak-anak, mungkin bisa seperti itu Pak ya. Iya, saya sangat sepakat sekali dengan Ibu Rohana yang menyatakan tadi kalau jadi role model, jadi contoh. Ya, betul. Seperti itu. Kalau meninggalkan sekolah maka dikasih oleh anak-anak berupa penugasan seperti itu. Saya sangat sepakat Bu. Nah sekarang Ibu Rohana, kira-kira nih Bu, kapan kira-kira Ibu menindaklanjuti rencana tadi Bu? Mungkin besok Pak ya, bisa. Besok Bu ya, hari Rabu Bu ya. Besok ya bisa. Mungkin. Baik, semakin cepat mungkin itu Bu ya, makin bagus. Hari Rabu saya sependapat dengan Ibu. Kira-kira nih Bu, untuk mencapai strategi itu berapa lama kira-kira waktunya? Mungkin bisa dicoba, tapi itu bisa paling cepat itu seminggu Pak. Tapi palingan itu sebulan bisa dijangka waktu untuk memperlihatkan sesuatu itu. Ini progresnya. Iya Bu, saya sepakat. Memang kadang-kadang sebuah rencana itu kan tidak bisa dilakukan begitu cepat, secepat kilat, ya kan Bu? Betul, apalagi ini mengubah budaya Bu. Mengubah budaya yang tadi seperti Ibu sampaikan, bahwa guru kadang-kadang datang terlambat, kemudian siswanya, kemudian guru ketika meninggalkan tugas atau dinas luar tidak ada oleh-oleh tugas, catatan, dan lain sebagainya. Itu kan sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berproses menjadi sebuah budaya. Lama-lama budaya itu menjadi karakter. Nah itu yang sulit. Jadi memang benar, saya sepakat sekali dengan Ibu Rohana, memerlukan waktu tadi. Mungkin ada lagi Bu yang ingin kita diskusikan? Mungkin saya bicarakan ya dengan kepala sekolah, tapi sepertinya atau dengan Wakasek dulu ya. Mungkin saya kan Wakaseknya perempuan. Mungkin kami bisa bicara dari hati ke hati. Mungkin Pak ya. Iya Bu, saya juga sepakat setelah dilakukan menjadi role model, kemudian melibatkan pihak-pihak terkait seperti yang Ibu sampaikan. Saya sangat sepakat rencana yang Ibu susun. Selanjutnya mungkin Bu, apakah ada lagi masalah-masalah yang ingin didiskusikan pada hari ini atau sudah cukup? Untuk sementara itu dulu deh Pak, saya laksanakan dulu yang itu. Oke, baik Bu. Mungkin cukup ya. Sukses Bu rencananya, mudah-mudahan budaya positif di sekolah Ibu tercipta dengan baik, sehingga menghasilkan siswa-siswa yang cerdas seperti itu. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Setelah saya mendengar, melihat percakapan coaching dari Pak Ardiansa dan Ibu Rohana tadi, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu. Permasalahan di sekolah Ibu tentang budaya positif ya Bu, penerapan tentang bagaimana untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini supaya tercipta dengan baik ya Bu ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah dari percakapan tadi untuk tujuan Ibu Bapak, tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching, sudah menyampaikan tujuan dengan baik sekali, sudah terpenuhi, sudah dengan solusi yang baik ya. Jadi coach memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coach dan supaya tercapai jalan keluar. Permasalahan tersebut berkaitan dengan penerapan budaya positif untuk di sekolah Ibu Rohana. Alhamdulillah sudah terlaksana ya, sudah tercapai tujuannya sangat baik. Terus yang kedua, identifikasi. Coach memberikan pertanyaan. Tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali, Bapak Ardi, sangat luar biasa. Pertanyaan juga sesuai dengan tujuan dan mengena pada identifikasi masalah. Contohnya tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach menggali potensi diri untuk menentukan solusi. Sangat luar biasa sekali nih. Terus untuk rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan menuju aksi sudah sesuai dan terbukti dengan coach menemukan jalan dan strategi tindakan untuk menentukan jalan keluar permasalahannya sendiri tadi. Mohon izin Pak Ardi boleh bertanya tadi coach sepertinya sudah mempunyai beberapa strategi ya Pak ya? Betul, betul. Di antaranya apa ya Pak tadi? Tadi yang pertama disampaikan melalui rapat Dewan Guru. Kemudian kalau misalnya dalam rapat Dewan Guru terjadi atau rekan guru atau rekan sejawat tidak mendukung sepenuhnya atau pimpinan juga tidak memberikan support, maka akan dilakukan oleh Ibu Rohana dengan menjadi role model. Beri contoh, begitu bel bunyi langsung masuk. Begitu dinas luar, tugas-tugas disediakan sebagai oleh anak-anak dalam mengerjakan tugas di sekolah. Sehingga anak-anak tidak berkeliaran, sudah ada strateginya. Luar biasa. Betul. Bu Rohana betul. Terus selanjutnya yang terakhir, alur kita yang terakhir, tanggung jawab. Pertanyaan coach sudah sangat mengarah pada komitmen sehingga tercapai jadwal dan ingin dengan strategi tadi, mungkin Bu Rana tadi sudah sudah mempunyai jadwal kapan akan tercapai tanggung jawab ini, dan mungkin semoga cepat dilaksanakan dan tercapai semuanya. Terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya ini. Siap, Bu. Terima kasih banyak Pak Ardian dan Ibu Rohana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.